Materi pertama yaitu sejarah perkembangan ilmu geografi. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan bagaimana kehidupan manusia berkembang di masa lalu yang berdampak pada apa yang terjadi sekarang dan di masa depan. Sejarah adalah rekonstruksi sejarah dari sumber asli, seperti dokumen, artefak, dan catatan lisan. Geografi zaman Yunani, Romawi. Tokoh dari geografi yaitu Herodotus, bapak geografi. Hasil pemikiran dari Herodotus yaitu tentang seluk-beluk keadaan suatu wilayah, topografi. Seperti contoh di samping adalah daerah delta, daerah yang terbentuk segitiga seperti huruf delta di lembah Sungai Nil dengan tanah subur. Berikut beberapa tokoh geografi zaman Yunani dan Romawi. Yang pertama ada Thales, kedua Eratosthenes, ketiga Strabo, keempat Ptolemeus, dan yang terakhir ada Posidonius. Masuk ke materi kedua yaitu geografi pada abad pertengahan, geografi Arab dan Eropa. Tokoh dari Yunani pertengahan adalah Ibnu Battuta dari Maroko. Tahun 1304 sampai tahun 1368, dengan jasa dalam menguraikan isi dari dunia dengan perjalanan yang dia lakukan. Tokoh Arab Al-Idris, tahun 1099 sampai tahun 1166, telah menyempurnakan pembagian daerah iklim bumi menurut konsep dari negara Yunani. Selanjutnya ada filsuf Arab Ibnu Khaldun, tahun 1332 sampai tahun 1406. Berhasil menulis buku geografi kesejarahan, Historical Geography. Terakhir ada Columbus, 1492, menemukan benua Amerika dengan melakukan pelayaran yang berbekal dari penemuan ini maka lahirlah peta buatan Gerhard Kramer, Mercator, pada tahun 1569. Materi ketiga tentang Varenius dan Claverius. Pengetahuan geografi dikembangkan lanjut dan Bernhardus Varenius, tahun 1622 sampai tahun 1650, menerbitkan buku yang berjudul Geographia Generalis di Amsterdam pada tahun 1650. Selain Varenius ada tokoh lain dari abad ke-17 yaitu Claverius dari Jerman yang menghasilkan karya ciri-ciri peralihan dari geografi pertengahan dan geografi modern. Yang keempat awal geografi modern, abad ke-18. Satu sumbangan pemikiran Kant. Dilanjut dengan filsuf Immanuel Kant, tahun 1724 sampai tahun 1804, yang menghasilkan dasar-dasar filsafat dari geografi. Menurut Kant semua pengetahuan itu dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu ilmu-ilmu sistematis, ilmu-ilmu histori, dan ilmu-ilmu geografis. Kedua ada jasa Alexander von Humboldt. Humboldt adalah ahli geografi dan kosmografi karena pengalaman berpetualang mengelilingi benua Amerika. Dalam karya tulisan pertama yang berjudul Flora Virbergensis, Humboldt membicarakan batas yang ada di antara ilmu-ilmu pengetahuan dan membagi menjadi 3 golongan, yaitu fisiografi, Naturgeschichte, Geognosy oder Weltbeschreibung. Yang terakhir pemikiran Karl Ritter. Pemikiran Karl Ritter, tahun 1779 sampai tahun 1859, merupakan pemikiran penyempurna dari pemikiran Humboldt. Setelah mengunjungi beberapa negara di Eropa, Ritter menyusun buku yang berjudul Die Erdkunde, yang isinya melihat bumi sebagai tempat tinggal manusia dan membagi permukaan bumi atas wilayah alam berdasarkan pada morfologi wilayahnya. Yang kelima itu berbagai pandangan geografi pada akhir abad ke-19. Sejak pertengahan abad ke-19 kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan hayati menarik perhatian masyarakat. Terjadi kekosongan dalam mimbar geografi di Jerman dan Inggris sepeninggalan Rittel dan Maconochie, tahun 1787 sampai tahun 1860. Tokoh-tokoh yang berhubungan dengan pendapat tersebut adalah Mayor Powell, tahun 1834 sampai tahun 1902,
dan Maastricht tahun 1801 sampai tahun 1882. Tahun 1859 merupakan tahun penting karena pada tahun tersebut Humboldt dan Ritter meninggal dan bersama dengan itu terbit buku dari Darwin yang berjudul On the Origin of Species. Richthofen, 1883, mengajak manusia di Jerman meninggalkan pemikiran Naturdeterminisme dari Ratzel. Yang keenam ada geografi dalam abad ke-20. Salah satu ciri dari geografi dalam abad ke-20 adalah pendekatan yang bercorak sosial budaya. Maastricht, 1864, membalikkan perkara dengan mengatakan bahwa manusia yang membentuk rumah yakni permukaan bumi. Pendapat dari Maastricht tersebut didukung oleh pendapat dari geografi Perancis Vidal de la Blaise, tahun 1845 sampai tahun 1918. Menurut Vidal, bumi tidak mendikte perilaku manusia. Perkembangan geografi mutakhir, modern. Pandangan geografi mutakhir dikemukakan oleh tokoh yang bernama E. A. Reilly, 1965, yang mengemukakan pendapatnya. Roger Minshall, 1970, seorang geografi Inggris membahas perubahan yang dialami oleh geografi. Dia mencatat ada 3 gejala. 1. Jenis bidang khusus yang dipelajari bertambah. 2. Dalam menganalisa masalah yang diberikan tekanan pada kualitas dan hubungan. 3. Dalam menelaah fenomena lebih diutamakan letak fenomena itu didapat. Materi kedua yaitu fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena geosfer adalah fenomena atau kejadian alam yang terjadi di dan berkaitan dengan unsur-unsur geosfer. Geosfer adalah lapisan yang mencakup seluruh komponen fisik dan non-fisik di permukaan bumi, dengan unsur yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Yang pertama, fenomena pada lapisan atmosfer. Dalam lapisan atmosfer terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkat ketinggian yang bervariasi seperti yang sudah dibahas pada bab awal yaitu lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Berikut ini adalah gambar dari lapisan atmosfer. Contoh dari fenomena pada lapisan atmosfer adalah sebagai berikut. Di situ ada fata morgana, perubahan musim seperti musim hujan dan kemarau serta perubahan unsur-unsur cuaca seperti dingin dan panas. Yang kedua adalah fenomena pada lapisan litosfer, yaitu terjadinya gempa, adanya erosi dan tanah longsor. Contoh dari fenomena pada lapisan litosfer adalah sebagai berikut. Yang ketiga, fenomena pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer terdiri atas semua perairan yang ada di permukaan bumi seperti lautan, sungai, danau, serta danau bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan jumlah dari air di permukaan bumi lebih dari 1.300 juta kaki kubik. Sekitar 97% air tersebar di permukaan bumi berada di lautan, sisanya air tawar. Sedangkan 2/3 dibekukan di daerah kutub dan gunung salju. Contoh dari fenomena pada lapisan hidrosfer adalah sebagai berikut. Keberadaan salju di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Yang keempat, fenomena pada lapisan biosfer. Biosfer terdiri dari semua lapisan organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan organisme bersel satu. Sebagian besar kehidupan terestrial di bumi terdapat pada zona yang membentang dari 3 meter di bawah tanah sampai 30 meter di atas tanah. Contoh dari fenomena pada lapisan biosfer adalah sebagai berikut. Adanya persebaran flora dan fauna di belahan bumi. Contoh dari fenomena pada lapisan biosfer adalah sebagai berikut. Adanya keberagaman konsumsi bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Yang kelima, fenomena pada lapisan antroposfer. Antroposfer merupakan lapisan manusia di permukaan bumi. Antroposfer sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya keberagaman adat dan budaya yang terdapat di permukaan bumi. Adanya keberagaman tersebut berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri meliputi cara berinteraksi, keterampilan yang berbeda dan kebutuhan hidup berbeda. Contoh,
Perbedaan potensi sumber daya alam yang mengakibatkan perbedaan cara pemanfaatannya. Materi ketiga yaitu jenis dan karakteristik bencana alam. Penjelasan. Bencana alam. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa alam yang disebabkan oleh antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. A. Karakteristik bencana alam. Secara umum, karakteristik bencana alam dapat dibedakan menjadi 3. Bencana alam geologi. Bencana alam yang terjadi karena gerakan atau aktivitas dari dasar bumi yang muncul ke permukaan bumi. Contohnya, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus. Yang kedua itu bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat iklim dan cuaca yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contohnya, badai, angin topan, kekeringan, kebakaran hutan. Dan yang terakhir bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam yang terjadi di luar angkasa akan tetapi akibatnya dapat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contohnya hujan meteor, badai matahari. Dan yang terakhir bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam yang terjadi di luar angkasa akan tetapi akibatnya dapat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contohnya hujan meteor, badai matahari. Tsunami, suatu peristiwa alam yang terjadi karena adanya pergeseran lempeng di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang raksasa dan dengan cepat menuju daratan. Pencemaran udara, kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran ini terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Pencemaran udara, kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran ini terjadi secara alami maupun karena ulah manusia.